Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Pemirsa dimanapun tempat berada, alhamdulillah kali ini saya kedatangan tamu spesial nih ya. Insyaallah Bu Kiki nih. Beliau luar biasa. Saya lihat semangat belajarnya itu luar biasa beliau. Nah, silakan Bu Kiki untuk menyampaikan perkenalannya ya. Silakan, tafadhol. Nama saya Sio Rejeki, dipanggilnya Kiki. Cuma beberapa pasien saya memanggil saya Bunda. Bu siapa? Bunda. Dipanggil Bunda. Jadi saya panggilnya Bunda. Jadi bukan Kiki tapi Bunda. Baik. Berikutnya adalah Masya Allah ya. Jadi silakan cerita sejarah mengenal kenapa dari basic medis ya, kebidanan kok bisa belajar di pengobatan tradisional ya, atau di hatra penyehat tradisional. Nah ini tentunya ada sejarahnya ini ya. Silakan Bu Kiki untuk cerita, terus mulai belajar ke LKP Bahmas sejak kapan, dan cerita untuk berikutnya tadi begitu belajar kok katanya yang harusnya melalui ibaratnya baru 1, 2 ini kok langsung 2, akhirnya kesannya ya udah tulis saja karena mungkin sempat blank gitu. Nah, monggo silakan untuk bercerita. Iya, dulu saya belum nggak kenal holistik, taunya tradisional. Jadi waktu itu saya mengenal bekam itu sunnah ya. Saya kelas 2 SMP. Jadi kebetulan ada terapis bekam datang ke pesantren. Sebenarnya sih memang perlu ya, maksudnya untuk kayak bekam itu kan tentang sunnah ya. Tapi kita tuh minim banget gitu. Nah itu tertarik saya untuk belajar. Sayangnya cuma beberapa kali saja datangnya. Kemudian saya mencari buku-buku bekam. Jadi saya belajar sendiri waktu itu. Dan tidak berkembang karena cuman taunya ya itu aja gitu kan, bekam yaitu sunnah dan titiknya gitu, dan saya taunya cuma bekam, semua orang bisa dibekam karena itu sunnah dan hal yang baik, padahal ternyata tidak. Kemudian Allah takdirkan saya menjadi bidan, lulusan bidan Bunda Uni Bogor. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Kira-kira kan bisa 2013 apa ya? Iya 2013. Jadi waktu itu saya sebenarnya orang tua saya kan sering sakit dan lebih ke arah tradisional, tapi tidak ada perubahan kayak gitu waktu itu. Jadi saya pikir tradisional itu ya pilihan terakhir kayak gitu kan. Ternyata iya alternatif. Ternyata tradisional itu bukan pilihan terakhir ya, ternyata bisa dikombinasi kayak gitu. Iya, betul. Dan saat itu saya jadi akdit saya itu bersebelahan dengan klinik sehat punya Dr. Agus Rahmadi. Saat itu ya karena waktu itu saya basicnya kebidanan, jadi saya udah tidak tertarik dengan bekamnya waktu itu gitu kan. Padahal pasien beliau banyak dan ada sih keinginan untuk belajar kayak gitu kan. Dan ternyata kan waktu itu kan karena di kebidanan full gitu ya, terus saya pikir saya akan habis waktunya untuk kayak gini doang kayak gitu. Dan waktu itu kebetulan saya pindah ke Purwokerto dan saya sudah lelah ya, maksudnya dalam arti karena kegiatan bidan kan ya itu ya penuh lah jadwalnya kayak gitu, jadi agak susah untuk bagi waktu. Dan saya sakit. Nah, ketemu dengan Umi yang terkenal tempat saya itu Umi lah gitu kan. Dan Umi itu saya sakit nggak bisa sembuh itu. Jadi padahal sepele sakitnya, cuman kaki saluran Umi, tapi kok udah ke dokter nggak sembuh, udah ke itu nggak sembuh gitu kan. Nah, terus begitu diterapi sama Umi sembuh. Jadi beliau bilang, Mbak Kiki minat untuk belajar gitu kan. Terus saya pikir kayaknya saya perlu belajar nih gitu kan. Kok ini
bisa sembuh saya kayak gitu. Akhirnya Itu dikasih apa? Teknik terapi apa waktu itu? waktu itu ya dibekam, terus dipijat dulu, di akupresur, kemudian dibekam dan Kasih ramuan juga? kasih ramuan. Dan besoknya udah sembuh, padahal itu seminggu saya besok sembuh kayak gitu kan. Jadi saya pikir Wasilah ya. saya tertarik waktu itu kan, gitu kan. Padahal itu udah ilmu yang saya lupakan ya gitu loh. Terus kemudian saya belajar, cuman karena jadi waktu itu saya sebenarnya mau ngelamar ke rumah sakit, jadi saya cancel gitu kan. Gitu. Karena tertarik dengan itu, saya coba dalami kayak gitu kan. Dan saya butuh sesuatu yang, jadi anak saya tuh, Bunda boleh kerja, tapi Bunda nggak boleh nginep di luar. Ya gitu, jadi saya pikir kerja apa kalau saya buka praktek lebih padat lagi jadwalnya ya gitu kan. Udah saya coba belajar ini gitu kan, saya belajar bekam ya gitu. Nah karena beliau itu, jadi belajar sama beliau tapi ya kayak apa ya, maksudnya tidak bersertifikat dan ya kita belajar dari buku kayak gitu dan dari pengalaman-pengalaman. Nah karena saya basicnya kebidanan waktu itu, saya pikir saya butuh sesuatu yang maksudnya gak yang kayak gini gitu loh. Jadi saya bingung, ya Allah tolong arahkan saya pengen sesuatu yang memang searah dengan basic saya kayak gitu. Dan waktu itu ada yang menawarkan, pertama saya waktu itu belajar bekam gitu kan, belajar bekam tapi bersertifikat bukan hologram. Nah, di mana itu? Kan. Ada itu yang saya bekam, kemudian itu saya bekam terus saya butuh sesuatu yang maksudnya kok ini kayak gini aja gitu loh. Jadi datang orang bekam ya gitu kan, saya pengennya nggak kayak gini, saya pengennya maksudnya ya sesuatu yang lebih gitu loh, kayak misalnya ternyata terus saya berdoa kayak gitu kan. Nah kebetulan ada teman yang ngajakin waktu itu pelatihan di LKP Lebamas Twin Fusion waktu itu. Nah terus saya ikut, saya tertarik gitu kan. Nah saya baru tahu tempat itu gitu kan, wah ini kayaknya tempat yang bisa saya, maksudnya yang saya harapin gitu kan. Tapi saya masih bingung arahnya kemana waktu itu. Nah, kemudian teman sebangku saya bilang, Mbak besok mau ikut lagi pelatihan gitu kan. Besok pelatihan apa ya gitu, modul 2 gitu. Itu apa? Ternyata itu berhubungan dengan Indonesia, diagnosa. Saya butuh itu kan. Tapi begitu saya duduk, saya dengerin, saya makin pusing gitu kan. Ini kira-kira kemana arahnya kayak gitu kan. Terus tapi ini yang saya butuhin. Jadi setiap yang Suhu Puji bilang, saya tulis. Walaupun saya nggak paham. Apa itu sindrom panas dingin? Kok nggak boleh? Bukannya buah itu bagus buat semua orang? Kok ini nggak boleh? Kayak gitu kan. Bukannya, lalu saya udah kenal apa itu air nabis gitu kan. Dan beliau bilang air nabis itu nggak semuanya bisa masuk kayak gitu kan. Itu bukannya sunnah Rasul gitu kan. Terus saya semua yang beliau ucapkan saya harusnya kan memang modul 1 dulu ya, tapi saya langsung modul 2, jadi kayak keteter gitu kan. Ya itu, jadi saya bingung dan itu padat banget langsung bener-bener 2 hari. Itu kan itu beliau mengatakan harusnya itu materi untuk beberapa hari, tapi itu dirangkap 2 hari. Jadi saya kayak gimana itu? Saya tulis semua yang beliau itu kan. Dan sejak itu saya tuh seperti apa ya, terhipnotis gitu. Saya jadi ingin belajar lagi. Saya ngerasa kayaknya ilmu saya nggak ada apa-apanya kayak gitu loh. Jadi semakin belajar sampai orang tua saya bilang gitu kan, sebenarnya kamu nggak capek sekolah lagi gitu kan. Sampai kakak saya juga bilang, ini kamu kalau bisa kamu fokus 1 gitu kan, kamu harusnya fokus kalau memang bekam dioptimalin kayak gitu. Tapi saya bilang kan nggak semua pasien bisa dibekam ya gitu kan. Jadi saya butuh, karena bekam, akupuntur, akupresur kan tuh kayak cabang. Jadi pasien datang, kita yang menentukan terapinya apa gitu kan. Jadi saya nggak bisa harus fokus ke satu terapi itu kayaknya bukan solusi gitu kan. Dan sejak ketemu Pak Puji itu saya semakin merasa bodoh jadi pengen belajar. Itu bahkan saya tuh mulai jadi tiap hari itu walaupun kadang nggak dibaca ya, buku tuh selalu saya baca dulu. Maksudnya saya baca, kadang-kadang nggak dibaca, saya tindihin aja di sini. Nah kalau sempat saya baca lagi. Tuh kayak saya mewajibkan diri saya tuh untuk padahal saya tuh bukan tipe orang yang suka belajar loh. Jadi saya begitu kenal beliau, saya ini. Kalau orang tua saya tahu dulu seperti ini gitu kan, nggak akan bilang kalau tradisional itu alternatif kayak gitu kan. Karena dia ada akarnya, anamnesa, kemudian diagnosa, seperti halnya kedokteran kayak gitu. Dan saat itu saya membuat saya tuh sangat tertarik. Sampai beberapa teman saya gitu kan, nah itu sampai bilang, Mbak tergila-gila sama sertifikat. Sebenarnya bukan karena tergila sama sertifikat, tapi karena saya ngerasa semakin saya belajar,
kok semakin saya jauh ya gitu kan. Kayak belum mencapai itu loh. Bahkan ketika saya sudah memulai untuk buka terapi, ada pasien yang Allah kasih tuh kayak susah gitu loh. Ya saya tuh kadang saya nangis jadinya, gimana arahnya ini gitu kan. Seperti kayak buntu kayak gitu. Tapi begitu saya belajar lagi, oh kayak gini. Makin paham oh, gitu kayak ya. gitu, semakin paham. Dan itu memang butuh sangat perjuangan karena apa ya, awalnya itu saya terjun ke basic kayak gini tuh saya ngerasa salah. Apa saya salah ya, dari kebidanan masuk kayak gini gitu kan. Awalnya itu malu sebenarnya waktu awal gitu. Tapi begitu kenal Pak Puji, saya ngerasa wah ini kok kayak saya ngerasa kayak gini, kayak itu ya dokter kayak gitu kan. Padahal maksudnya masih jauh sih, dalam arti jadi saya tuh waktu itu awalnya benar-benar yang kayak apa saya tersesat ya gitu kan, saya kok arahnya ke sana kayak gitu. Saya harusnya kan buka praktek bidanan, saya malah jadi buka, tapi ternyata itu lebih, maksudnya saya pikir memang apalagi sunnah ya, jadi saya merasa tuh malah senang kemudian bisa kayak mengibarkan syiar gitu kan tentang bekam kayak gitu. Apa ya, bekam itu kan salah satu tibu nabawi yang yang memang harusnya dilestarikan gitu kan. Dan itu membuat saya tuh justru sekarang tidak malu, jadi malah bahagia, senang pagi melihat pasien, perubahan pasien. Dan ya sampai saat ini saya merasa bahwa saya tuh masih belum ada apa-apanya, maksudnya saya masih butuh yang, maksudnya ya masih perlu menggali ilmu, karena sejujurnya penyakit zaman sekarang itu rumit ya gitu kan. Dan karena makanannya pun ya saya lihat memang udah beraneka ya gitu kan, udah beraneka, udah bahan kimia yang bahkan tempe yang harusnya alami jadi ini. Jadi tuh tantangan buat kita, itu tantangan buat saya kayak gitu. Jadi untuk lebih dalam itu, dan buat saya tuh unik mengenal suhu Puji gitu, mengenal LKP, mengenal sindrom panas, dingin, lembab, kering, itu unik buat saya tuh. Ternyata kita belajar memang harusnya dari alam gitu kan. Di Al-Quran pun memang kita udah banyak sebenarnya obat-obat yang memang di sekeliling kita gitu, buah-buahan yang udah ada, dan bahkan buah-buahan hewan itu memang menjadi obat kayak gitu. Dan itu memang harusnya ya, maksudnya saya perlu mendalami itu, dan saya sangat senang gitu. Gitu ya, Masya Allah, ini bisa luar biasa. Nah, terus gimana kesannya ya? Kalau kita kan konsep holistik ya, artinya menyeluruh. Tentunya antara pengobatan barat dan timur. Nah, perbedaan ini kan masuk ke pengobatan barat ya. Setelah mengetahui pengobatan timur, ternyata di situ unik dan memang perlu disatukan kan gitu. Jadi istilahnya ketika dulu Bunda Kiki itu cerita bahwa apakah saya tersesat, itu kan justru basic yang awal itu disambungkan dengan yang baru ini. Nah ini tentunya kan ada kesannya itu. Gimana itu? Setelah mengetahui, ternyata ilmu pengobatan barat bisa disatukan dengan ilmu pengobatan timur itu. Kan ada rasa dan unik tersendirilah dengan mengetahui itu. Ya. Sejujurnya memang waktu awal itu saya pikir ilmu kedokteran barat dan timur tidak bisa digabungkan gitu kan. Kayak tersendiri gitu ya. Tapi ternyata sejauh ini yang saya dalami itu ternyata begitu pengobatan barat dan timur digabungkan itu menjadi hal yang luar biasa gitu kan. Kenapa menjadi hal yang luar biasa? Karena memang ilmu pengobatan itu nggak bisa terpisah sebenarnya. Ketika pasien miom gitu kan, yang harusnya USG gitu, dan kita kan kita udah tahu kondisinya gitu kan. Kita raba, kita nggak tahu ukurannya berapa kayak gitu, dan itu bisa. Kemudian pasien promil, kita tahu nih misalnya ada masalah di tuba kayak gitu kan. Kita lebih memudahkan kita, dan ilmu itu tidak bisa dipisahkan. Justru itu ilmu Allah ya. Jadi memang bagusnya memang digabungkan, dan itu saya merasakan begitu menggabungkan dua ilmu itu luar biasa kayak gitu. Termasuk saya kan, karena saya basic kebidanan, jadi saya buka untuk promil, kemudian itu saya lihat luar biasa untuk promil itu, karena dulu saya tuh terakhir kali sebelum saya ke Purwokerto itu saya dulu asisten dokter kandungan. Oh gitu. Jadi dulu saya nggak di rumah sakit, tapi saya ikut dokter, jadi saya datang ke beberapa, jadi saya kerjasama sama 25 bidan. Waktu itu saya bawa, jadi dokter tuh bilang kita harus menangkap
kita harus menangkap pasien, bukannya pasien datang ke kita gitu kan. Jadi beliau memang kerja di 3 rumah sakit gitu kan. Tapi kita itu jadi misalnya bidan A gitu, kita datang ke sana bawa alat USG, nanti bidan di situ yang mengumpulkan pasien. Kayak gitu. Dan saya lihat itu berarti nyebut bola ya istilahnya ya? Iya. Oh. Nah, dan nanti kalau misalnya ada pasien yang harus kuret, harus sesak, nanti mereka yang akan menentukan di rumah sakit mana. Jadi kita yang datang ke mereka kayak gitu. Dan itu ilmu yang saya dapatkan itu saya coba untuk digabungkan dengan pengobatan timur. Terjadi hal yang luar biasa menurut saya, karena ada beberapa pasien yang kata dokter kamu nggak akan bisa hamil. Alhamdulillah Bisa. Ada dokter yang bilang kamu harus dioperasi tubalnya, lengket. Alhamdulillah membuka, yang tadinya bengkak. Dan itu saya lihat sempat dioperasi enggak? Enggak. Enggak ya? Dan banyak sekali pasien-pasien promil itu yang saya bahkan tumor abdomen itu saya punya pasien tumor abdomen usia sekitar 63 tahun itu waktu itu saya malah belum, itu pasien pertama saya, dalam arti pasien pertama tumor abdomen itu menstruasi sebulan. Jadi pertama kali terapi sih dia belum mens, nggak, maksudnya nggak mens gitu, karena itu kan masuknya istihada ya gitu kan, karena dia udah nggak menstruasi lagi kan. Itu awalnya terapi, begitu terapi yang ke bulan berikutnya tuh dia langsung menstruasi lagi. Tapi karena saya bilang itu adalah istihada, tetap sholat, dia bilang kalau sholat itu pakai softtek kayak gitu, jadi harus bersih gitu kan. Dan itu benar-benar yang sebulan full dia menstruasi, udah berhenti ya, nggak berhenti. Kemudian bulan berikutnya dia, karena memang nggak dioperasi sama sekali, itu hilang. Dan itu bulan selanjutnya ya 10 hari kayak gitu kan, dan kayak gitu. Tapi yang bulan pertama, maksudnya bulan kedua kan, bulan pertama kan dia terapi mungkin belum membuka gitu ya. Pas bulan kedua, Mbak, saya keluar darah nih. Saya bilang, ibu jangan panik ya gitu kan. Itu namanya dia tumor abdomen kan, dia harus keluar ya gitu kan. Jadi kalau nggak mungkin, misalnya kalau misalnya dibekam memang keluar banyak ketika dibekam itu. Jadi ibu jangan kaget, ibu harus kuatin asupan, nutrisi biar ibu nggak lemes karena itu darah. Jadi benar-benar yang sebulan keluar kayak gitu. Dan alhamdulillah sembuh gitu. Dan itu tumor abdomen yang saya lihat, wah itu kalau misalnya pasiennya nggak paham itu aku langsung ke rumah sakit gitu kan, karena dia keluar darah sebulan gitu kan. Apalagi tidak menstruasi gitu, maksudnya udah nggak menstruasi, udah menopause begitu itu kok keluar ya gitu. Dan saya bilang ibu harus kuatin nutrisi, ini tidak apa-apa insya Allah. Dan alhamdulillah begitu di USG mengecil dan ya. Nah, ini pasien yang sudah tahu pengobatan timur barat ya, artinya sudah belajar. Iya. Itu saya kombinasi. Jadi tetap jadi saya suruh USG, nanti hasilnya bawa ke saya. Jadi setiap terapi, misalnya enggak setiap terapi, saya suruh setiap bulan itu untuk USG. Saya mau tahu perkembangannya, mengecilkah atau jadi pentingnya menggabungkan itu. Jadi ada beberapa terapis yang wah jangan pengobatan barat tuh ini kamu gitu. Padahal enggak. Jadi apa ya, kalau saya bilang itu harus digabungkan, jadi jangan fanatik dengan satu ilmu, karena ya ilmu timur memang ada sebelum ilmu barat, kemudian ilmu barat itu melengkapi. Karena di ilmu timur nggak ada tuh alat USG, radiologi, lab gitu kan, nggak ada kayak gitu. Jadi itu pentingnya, maksudnya kita anggap semua ilmu itu ya emang ya itu milik Allah gitu kan, dan kita tuh memudahkan kita untuk menerapi. Bahkan beberapa pasien itu yang memang dia asam urat, kolesterol tuh saya suruh setiap bekam kalau ibu mau, ibu silakan cek dan perubahan. Gitu. Ada yang penyakit diabetes juga kadar gulanya semakin baik. Gitu. Tapi saya tidak. Jadi ketika pasien datang, saya nggak langsung, misalnya kayak hipertensi. Wah bapak, ibu berhenti obatnya ya, gitu kan? Ibu terapi aja enggak? Saya bertahap. Ibu tetap minum. Kurangi dikit-dikit gitu ya. Nanti kalau ibu kalau misalnya, jadi ibu perlu punya obat, misalnya perlu punya tensi di rumah karena dia hipertensi, bisa contohnya. Nah itu nanti tetap dikontrol kayak gitu, tapi tetap minum. Nanti kalau semakin udah baik, ibu boleh mengurangi nanti minumnya ketika tensi tinggi. Gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang, akhirnya beberapa kasus itu memang udah nggak sama sekali minum. Itu tuh kasus hipertensi, dan memang saya lihat untuk bekam itu kayaknya memang bagus banget untuk hipertensi, stroke itu memang bagus banget karena memang sumbatan sih. Dan itu perubahannya saya lihat lebih cepat untuk hipertensi dan stroke itu. Kayak gitu. Daripada obat drog ya. Dan untuk pentingnya untuk apa ya, menggabungkan
ilmu yang dari LKP ya, suhu puji itu penting sekali karena ketika pasien datang itu nggak bisa langsung saya mau bekam silakan bekam langsung gitu, enggak. Saya tanyain dulu riwayatnya gitu kan, karena kita harus lihat juga karena ada beberapa penyakit yang memang yang berbahaya gitu kan. Kemudian kita lihat sindrom itu penting. Jadi jangan sampai pasien itu begitu dibekam pingsan kayak gitu, itu kesalahan kita gitu kan, karena salah mendiagnosa gitu kan. Begitu pasien datang ya terus kejang-kejang misalnya gitu, alhamdulillah saya nggak ada pasien yang gitu. Tapi kalau pasien yang pingsan itu ada berapa ya gitu. Jadi pentingnya kita mengetahui sindrom ya gitu kan, sindrom panas, dingin, lembab, kering itu memudahkan kita. Dan saya bersyukur gitu mengenal LKP, saya bersyukur mengenal suhu puji karena memang ini doa saya pikir doa saya dikabulkan. Karena saya pengennya bukan sekedar apa ya, sekedar terapis biasa yang akhirnya ada pasien, jadi tetangga saya agak jauh sih, itu bukan sama saya. Jadi ibu saya bilang, kamu jangan bekam sembarang orang ya gitu kan. Jadi itu pasien habis dibekam masuk rumah sakit, akhirnya transfusi darah. Gitu. Ternyata itu pasien itu sebelum bekam itu minum amlodipin. Jadi 2 jam sebelum, jadi darahnya itu nggak berhenti. Udah ditanyakan ya? Kayak gitu. Nah itu makanya pentingnya anamnesa, diagnosa, kemudian menurut saya wawancaranya kan diskusi sebelumnya kan penting juga ya. Jadi menurut saya juga para terapis itu penting mengetahui itu tadi mengenal cara pemeriksaan mengenal ilmu Pak Puji itu penting sekali karena itu mendukung kita untuk mendiagnosa gitu. Karena apa tadi holistik ya, holistik kan menyeluruh. Itu juga hanya pasien datang kita bekam gitu kan, kemudian kasih herbal, enggak. Karena yang paling penting justru adalah pola makan, minum, apa yang diminum, apa yang dimakan. Karena ternyata dampak terburuk atau sukarnya penyembuhan itu ketika pola makan tuh tidak diatur. Makanya holistik itu buat saya itu penting, pola tidur terutama. Semuanya ya. Jadi menyeluruh. Itu membuat saya tuh memang paling susah itu adalah tantangan buat terapis adalah begitu kita mengatur pola makan. Karena namanya nafsu manusia ya itu kan kemakanan, keminuman ya gitu kan, itu paling. Dan untuk promil tempat saya itu paling saya ketatin adalah untuk pola makan dan pola minum. Karena itu adalah berdampak sekali untuk apa ya? Berdampak untuk terhambatnya pengobatan. Atau efek dari pengobatan ya. Tujuan jadi diobati. Bagus tiba-tiba langsung drop lagi kan karena makan yang salah. Kayak gitu. Jadi saya bersyukur sih, maksudnya saya sangat bersyukur mengenal teori ini gitu kan. Bisa nggak kebayang ketika seandainya belum mengenal holistik itu kira-kira sampai sedasar itu enggak, maksudnya terbukanya mindset kita atau pemikiran kita dalam menangani sebuah kasus itu. Kira-kira gimana? Susah ya. Awal yang senang mengenal Pak Puji juga itu ceritanya saya punya buku tentang buku bekam sinergi Dr. Ali. Oh iya Dr. Ali ya. Nah, saya lihat di daftar belakangnya itu suhu puji. Terus saya bingung, ini kemana belajarnya gitu kan. Ternyata takdir kan bertemu. Jadi sebenarnya saya tuh jauh-jauh sebelum kenal Tina Chusen, terus saya sudah ingin ketemu suhu puji karena buku itu kan. Jadi saya ingin ketemu Dr. Ali Ridho, tapi pasti di belakang beliau ini karena beliau bikin buku ini ada seorang yang hebat gitu ya. Jadi yang saya tuh butuh itu karena saya basic kebidanan yang enggak yang sembarang orang datang, ayo bekam, ayo terapi kayak gitu, enggak. Jadi penting buat saya tuh untuk, jadi lebih apa ya, saya lihat tuh ketika saya mengenal holistik, saya melihat lebih berkualitas untuk terapi kita. Jadi orang tuh tidak menganggap bahwa pengobatan tradisional tuh ya remeh-remeh, alternatif. Ya. Padahal tidak seperti itu, malahan justru pengobatan kita ini, pengobatan maksudnya holistik gitu kan. Ibu Nabawi itu justru itu tuh bisa berdampingan, bahkan bisa kita kadang-kadang bisa mendiagnosa sebelum dokter. Nah, demikian pemirsa ya, Masya Allah ini luar biasa pengalamannya beliau ini Bunda Kiki ya. Ternyata ya kan tadi kebayangnya itu ada grogi-groginya mau ngomong apa, setelah mengenal mencepres dan tidak berhenti. Ini luar biasa kemampuannya.
Baik, berikutnya, Masya Allah ya, ini pengalaman yang luar biasa. Kemudian tadi juga beliau menjelaskan terkait dengan, terbukanya mindset itu kan melihat alam ya. Oh, ternyata ketika belajar pengobatan terus digabungkan dengan sesuatu yang terlihat ya, terindra di alam itu, ternyata luar biasa itu ya. Ada hubungannya dengan kasus penyakit di tubuh manusia dengan alam. Maka sesuai dengan sifat Al-Quran itu kan bersifat al-kauniyah dan al-khauliyah, artinya yang termaktub dalam kalamullah yaitu Al-Quranul Karim juga tersirat dalam alam semesta. Nah, ini juga luar biasa, artinya konsep pengobatan holistik itu bersinergi sekali dengan konsep Islam itu sendiri ya. Baik, Bunda Kiki untuk menyampaikan terkait dengan tempat prakteknya di mana sih gitu ya, sekalian nomor HP-nya, dan kalau boleh tahu rata-rata pasien sehari berapa gitu. Kalau salah satu kasus kan tadi ya, jadi bukan hanya penanganan hanya hipertensi saja atau stroke, tapi ternyata ada yang lebih dari itu ya. Itu tadi hubungannya dengan abdomen ya, itu tadi ya. Monggo silakan untuk menyampaikan. Kalau kita buka Bekam Purwokerto, nanti akan muncul, insya Allah kalau nggak berubah, Anur, Bekam Anur itu tempat saya. Oh, Bekam Anur ya. Iya. Karena saya merangkap sebagai ibu rumah tangga, jadi harus reservasi gitu. Jadi harapan saya buka praktek itu tidak menyulitkan saya ketika saya buka kebidanan kayak gitu. Jadi saya bisa membagi yang mana saya harus anak-anak, suami gitu kan. Kemudian saya bisa buka praktek tanpa ada terkendala dan fokus pada pasien kayak gitu. Jadi memang harus reservasi itu karena saya tidak buka depan jalan, sengaja tidak pasang pelang, sengaja karena memang harus janjian dulu ke tempat saya kayak gitu. Tapi ada flyernya, ada itu ya, ada iklannya kan, berarti pelang ya? Enggak ya? Enggak pasang pelang. Spanduk juga ada ya? Enggak. Banner enggak ya? Enggak. Cuman di rumahnya pasang tulisan aja si Anur. Oh gitu. Itu memang biar saya tidak terganggu schedule-nya ketika nggak ada pasien, saya bisa misalnya menjenguk orang sakit misalnya, atau mau kondangan, atau saya harus, jadi saya bisa membagi waktu ketika harus janjian atau reservasi kayak gitu. Kalau pasien alamat lengkap, Jalan Dr. Angka, Gang 4, nomor 48. Gitu. Nomor HP-nya? Nomor HP 0895 6064 72270. Gitu, diulang sekali nomor HP-nya. 0895 6064 72270. Terus pelayanan apa saja yang dilakukannya? Sejauh ini kalau untuk perempuan bisa akupuntur, akupresur, bekam, kemudian Trinacusen, Harasihatsu, pijat ada? akupresur. Ya, akupresur aja. Kalau refleksi sementara belum? Sebenarnya ada, cuman enggak ya? Males ya? Lumayan gitu kan kalau kayak gitu. Jadi buat saya tuh yang nggak terlalu menguras energi saya kayak gitu. Tapi kalau ada pasien yang memang membutuhkan, saya usahakan kayak gitu. Kayak moksa segala macam. Selama ini praktek mandiri, artinya cita-cita untuk narik karyawati gitu, untuk membantu itu ada enggak pandangan ke depannya itu? Ada. Tadinya punya 6 karyawan, cuma saya kurangi karena akhirnya teman praktek saya belakangnya maksud saya tinggal di situ, jadi saya nggak harus bolak-balik pulang ke rumah. Jadi sekarang tinggal ada 2 karyawan. Gitu. Perempuan semua? Kalau perempuan sejauh ini masih saya, karena tetap walaupun ada karyawan semuanya sama saya gitu kan. Gitu. Tapi untuk laki-laki ada 2 kayak gitu. Ya, tapi diagnosa tetap Bunda Kiki ya? Sejauh ini diagnosa tetap, karena yang satu karyawannya itu saya yang ngajarin, kemudian satu lagi itu bukan dengan guru yang berbeda. Jadi tetap diagnosanya karena biar bersinergi. Saya mendiagnosa. Iya. Nanti kalau beda agak berat ya? Sebenarnya sih pengennya saya tuh semua itu belajar di sini, kan
biar nggak keteter gitu kan. Tapi mungkin karena terkendala jadi Ya diutus saja nanti ya, karena bos itu misalnya ACC gitu, belajar di tempatnya Pak Puji, belajar logistik kan bisa. Tapi siap-siap aja kalau udah pinter gitu. kayaknya nggak pinter-pinter. Ngerasa kurang. Terus untuk menopang hasil diagnosa itu kan nanti melakukan tindakan nih. Jenis herbalnya itu apa itu nanti kan? Sebenarnya. Sejauh ini kalau penyakitnya memang parah ya, bisa dalam arti kayak tumor abdomen, saya menangani kasus kanker payudara, itu saya nggak bisa pakai herbal yang Lain selain LKP. Karena buat saya itu masih kurang. Jadi herbal yang lain tuh kayak berdiri. Jadi saya pengennya tuh sakit itu nggak banyak obat yang diminum, tapi di tempat yang lain itu misalnya cuma sakit lambung tuh bisa 10 obat, 5 lah paling enggak. Tapi di LKP itu bisa mencakup hanya 2, 1 itu bisa mencakup seluruh. Jadi itu Tapi pernah dicoba dengan ramuan lain itu, tapi perubahannya juga. buat saya tuh aneh loh. Jadi ketika orang memilih untuk pengobatan tradisional untuk ini, itu karena menghindari obat-obatan gitu. Begitu kita ngasihnya bukan yang dari LKP, itu kan obatnya banyak banget ya. Jadi apa bedanya dengan dokteran barat gitu ya? Jadi itu terlalu banyak dikonsumsi. Jadi buat saya itu aneh. Berarti polanya kayak paketan ya mungkin ya. Jadi Padahal yang harusnya tidak paketan tapi dipaksakan untuk. iya, jadi kayak banyak banget apa bedanya dengan pengobatan ke dokter gitu kan. Orang kan memang udah, apalagi buat orang-orang yang sudah malas minum obat. Ketika sakit pakai herbal yang lain nih ya, pakai herbal yang merek yang lain terkenal ada gitu ya. Itu kayaknya ini kayak sebenarnya jual obat gitu ya. Ini jual obat atau gimana, orang udah bosan minum obat, kok dapat obat segitu banyak. Jadi ada kadang-kadang pasti datang ke saya, Mbak saya udah minum ini. Banyak banget ya Bu ya gitu kan. Jadi saya lebih arahin ke LKP karena satu botol aja bisa mencakup seluruh gitu kan. Paling banyak itu paling 2-3, jadi nggak lebih dari 3 botol tuh udah. Jadi buat saya itu sangat bersinergi ya. Ini sangat bagus ketika saya tuh. Jadi saya belum percaya. Dalam arti saya belum percaya tuh belum lepas pasien ketika penyakit itu kronis gitu kan, menggunakan herbal selain LKP. Karena termasuk yang kanker payudara, tumor abdomen, kemudian pasien yang bahkan yang promil juga sebagian juga saya arahin ke sini gitu kan, karena memang bagus sekali obatnya gitu. Herbalnya maksudnya saya bersinergi gitu. Jadi satu obat tuh bisa yang mencakup, bisa menguatkan limpa, lambung, ginjal ya gitu. Jadi udah komplit kayak gitu. Dan itu ya itu yang orang lain harapkan ketika beralih ke Ibu Nabawi, beralih ke tradisional itu jangan terlalu banyak obat. Jadi kesannya kalau kebanyakan kayak jual gitu loh. Jual obat atau gimana kayak gitu. Jadi untuk penyakit-penyakit yang kronis buat saya belum melepaskan selain pakaian dari LKP. Masya Allah ya. Demikian pemirsa ya, terutama yang menyaksikan video ini luar biasa pengalamannya Bunda Kiki nih, Insya Allah. Nah, kemudian ada enggak dari salah satu keistimewaan atau kelebihan belajar di LKP Lebah Mas yang tentunya kan setelah selesai pelatihan itu kan habis pelatihan sudah kayak gitu. Nah itu ada enggak nilai lebihnya? Misalnya bimbingan berjalan itu kan penting sekali ya. Yang namanya awal-awal belajar kadang-kadang kan tidak ngeh gitu loh. Nah itu kan ada grup khusus, kemudian menanyakan, kan ini sangat sebuah kemudahan. Apalagi untuk mengupgrade itu kan ketika banyak kasus yang setor lidah ibaratnya ya di grup itu kan jelas mempercepat pembelajaran ya, apalagi dipandu dengan masternya kita ya. Monggo ya, silakan. Kan tentunya di situ kan di pelatihan di tempat lain kan mungkin ada yang habis pelatihan walaupun ada grup tapi tidak intens dalam membimbing atau bagaimana, kan jenengan bisa merasakan. Gimana, ada nilai plusnya enggak? Silakan. Untuk nilai plusnya sangat membantu, sangat istimewa buat saya karena memang membantu sekali. Dan sangat berbeda dengan, saya akui sangat berbeda dengan bimbingan-bimbingan yang lain. Dan bahkan buat saya tuh ilmu yang dari LKP ini itu sangat berbeda sekali. Berbeda dalam arti kita berasa kayak jadi dokter ya gitu.
Karena anamnesa diagnosanya tuh sangat luar biasa. Ya gitu, berbeda. Jarang meleset ya insya Allah ya. Insya Allah jangan meleset dan perubahannya tuh cepat. Ya, saya lihat perubahannya. Yang pentingnya tadi itu holistik kan menyeluruh. Jadi nggak hanya terapi herbal yang masuk, itu pentingnya untuk mengatur pola makan, asupan lah ya intinya asupan. Ya, asupan itu. Jadi nggak kayak misalnya pekerjaan itu, insya Allah tidak akan, maksudnya ada pasien yang Mbak saya kerjanya, oh karena kerjaannya ini makanya Anda seperti ini gitu kan. Itu enggak, kalau kerjaan itu kan memang rezekinya di situ gitu. Jadi jangan jadikan pekerjaan itu sebuah yang masalah gitu. Tapi yang ada di karena dia holistik, jadi kita kuatin herbalnya, terapinya kita jalanin ya gitu. Insya Allah pekerjaan tuh tidak menjadi ini. Jadi buat saya itu bimbingan itu penting banget, karena kadang tuh ya itu saya bilang saya masih sangat kurang. Karena semakin saya belajar tuh semakin saya tuh gak paham gitu ya. Dan itu apalagi untuk penyakit-penyakit yang buat saya tuh unik. Banyak penyakit yang sekarang tuh unik sekali gitu kan. Jadi dan itu saya perlu bimbingan sekali kayak gitu. Dan saya sangat bimbingannya tuh dari LKP ini itu sangat membantu sekali, dan sejauh ini nggak ada yang meleset sih. Sejauh ini nggak ada yang meleset gitu kan, dan membantu sekali, istimewa. Baik Bu Lisa, insya Allah luar biasa sekali ya. Nah, untuk himbauan kepada masyarakat ya, khususnya di wilayah Purwokerto dan sekitarnya, tentunya yang menyaksikan video ini sudah bisa membaca lah. Artinya skillnya beliau ya, Bunda Kiki ini insya Allah cukup berpengalaman, bahkan mengenal bekam itu sejak SMP. Nah, ini kan luar biasa ya. Nah, ini Allah gerakan ternyata ketemu di LKP kami ya, yang dibimbing langsung oleh Tuan Guru kita ya, Master kita Suhu Puji Hartanto AKP ya, insya Allah alhamdulillah. Tadi juga sudah disampaikan ada nilai plusnya ya, nilai lebihnya insya Allah, karena terbimbing kemudian meminimalkan malpraktek ya. Maka himbauan kami silakan nanti menghubungi nomor telepon beliau ya, yang sudah tadi disampaikan sama alamatnya. Kemudian yang pengen lebih ini lagi ya, Gria apa namanya, Anur itu tadi, Bekam Anur ya, Bekam Anur itu cari di Google aja, browsing itu insya Allah akan muncul ya. Bekam Purwokerto nanti muncul Anur. Nah itu ditekan aja ya, jadi pencet aja Bekam Purwokerto, kemudian muncul Bekam Anur, itu dipencet, insya Allah ada alamatnya ya sekalian ya, di situ ada ya. Dan itu mudah, dan Sherlocknya ya yang jelas sudah ada ya. Nah itu, coba sekali lagi sebelum ditutup, kok filosofinya apa sih, kenapa dikasih nama Bekam Anur itu? Barangkali nanti ada yang penasaran, kok namanya ini gitu, enggak, silakan. Kedua anak saya namanya tengahnya Anur, Nur, Cahaya. Nur apa tengahnya Anur? Zain Nur Ramadan, Hawa Nur Wahada, gitu. Jadi cahaya. Jadi buat saya memang ketika saya membuka praktek bekam dengan Anur gitu kan, saya pikir saya bisa menjadi cahaya buat saya. Mengenal ini buat saya tuh semakin mengenal Allah, karena dengan itu di Al-Quran, kalau kita belajar Al-Quran tuh subhanallah ya, maksudnya obatnya ada di sekeliling kita yang kadang-kadang nggak tahu. Dan bahkan setelah mengenal holistik, setelah mengenal LKP Lebah Mas, saya lebih mengenal Masya Allah gitu, ternyata obatnya segini. Saya buka ini kok bisa dari yang tanduk kambing gunung bisa jadi herbal gitu. Dari yang tulang piting ya, piting dikeringkan bisa dipakai gitu. Sampai sedemikian rupa gitu, bahkan dari laut bisa digali ilmunya luar biasa dari tanah kayak gitu. Dan mengenal holistik buat saya tuh sangat keren ya, keren banget gitu ya, karena itu kita semakin mendalami subhanallah, kita semakin mengenal Allah. Dan menyatu alam lah ya, insya Allah ya, tidak bisa meninggalkan alam ya. Dan bahkan saya ibarat kita manusia diibaratkan alam ya gitu kan. Bagian dari alam. Buat dari tanah ya manusia ya. Jadi nggak jauh-jauh dari situ. Bahkan kita ketika panas gitu kan,
nanti akan berubah sindromnya, ketika cuaca dingin akan berubah sindromnya. Dan itu tuh buat saya tuh luar biasa gitu. Jadi apa ya, filosofinya tuh Insya Allah tambah cerdas ya, artinya terbuka lah ya. semakin mengenal Allah lebih baik. Gitu. Begitu mengenal holistik, semakin mengenal Allah tuh lebih baik gitu. Karena ternyata Allah tuh ngasih penyakit itu ada obatnya gitu kan. Bahkan penyakit yang ringan ya sudah ada di sekeliling kita. Mungkin yang penyakit agak rumit ada yang agak jauh-jauh kayak dari laut, dari gunung kayak gitu. Dan pasti ada obatnya. Dan itu saya mengenal holistik itu ya seperti itu. Jadi buat orang lain tuh jangan putus asa kalau misalnya emang sakit, insya Allah ada obatnya kayak gitu. Karena penyakit yang tidak bisa sembuh adalah kematian atau penyakit tua ya. Gitu kan. Kalau orang tua tinggal tambahin nutrisi kayak gitu ya. Iya. Begitu ya, Masya Allah. Demikian bisa luar biasa sekali informasi dan penjelasan dari Bunda Kiki ya. Ternyata tadi nama Bekam An-Nur itu ada filosofinya. Nur itu diambil dari nama anak yang di tengahnya ya. Dan ini bersinergi dengan Nur itu artinya cahaya. Dan alhamdulillah pengobatannya juga ketemu dengan holistik ya. Ini kan sangat sinergi dengan nama cahaya dan terbukanya pemikiran kita dalam pola pengobatannya ya. Nah, buat saya itu doa yang terkabul. Iya, alhamdulillah ya Allah ya. Demikian pemirsa ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.